Pemirsa, khususnya mahasiswa Universitas Terbuka, selamat berjumpa dalam program perkuliahan Universitas Terbuka. Pada pertemuan ini, kita akan membahas mata kuliah Ekonomi Perkotaan dan Transportasi dengan kode ESPA 4527. Dengan topik kali ini adalah teori, elemen, dan perkembangan kota. Pemirsa sekalian, seperti kita ketahui bahwa kota ini bisa kita buat sebagai satu singkatan. K, supaya Anda ingat ini. K adalah kawasan atau konsentrasi. O adalah orang. T, transportasi. A, aktivitas. Jadi dalam istilah kota, sebenarnya sudah terrangkum semua aktivitas, elemen-elemen yang ada dalam kota itu sendiri. Nah, dalam ekonomi perkotaan dan transportasi kita mengenal dua istilah penting yang selalu akan kita gunakan dalam pembahasan selanjutnya, yaitu kota dan wilayah perkotaan. Kota kita sebut sebagai wilayah administratif, seperti DKI Jakarta, itu merupakan wilayah administratif provinsi. Kabupaten Bandung, wilayah administratif kabupaten. Dan kota Surabaya sebagai wilayah administratif kota. Jadi pengertian pertama yang harus Anda pahami, kota sebagai wilayah administratif. Yang kedua, wilayah perkotaan. Wilayah perkotaan mencakup kota dan kawasan fungsional di sekitar kota, seperti wilayah Jabodetabek. Itu ada Jakarta di dalamnya, Bogor, Tangerang, Bekasi, Depok, tercakup dalam Jabodetabek. Tidak hanya satu kota, tetapi beberapa kota dalam satu kawasan. Misalnya yang lain, Bandung Raya. Di situ ada Kabupaten Bandung, Kota Bandung di dalamnya. Semua masuk dalam kawasan Bandung Raya. Contoh yang lain, Gerbang Kertasusila yang ada di wilayah Jawa Timur. Mencakup beberapa kota seperti Surabaya, Sidoarjo, Lamongan, dan sebagainya yang masuk dalam Gerbang Kertasusila. Wilayah perkotaan itu dapat terdiri dari satu wilayah administratif kota dan beberapa wilayah kota lain yang memiliki keterkaitan secara fungsional. Nah, kita melihat bahwa sebuah wilayah perkotaan terdiri dari satu kota dan beberapa kota yang lain yang saling terkait. Kaitannya kaitan fungsional. Apa itu kaitan fungsional? Kaitan fungsional seperti kaitan pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan pemerintahan, dan fungsi-fungsi lain seperti fungsi perdagangan yang banyak terkait antar satu kota dengan kota lain. Baik, coba kita lihat bagaimana ilustrasi kota dan wilayah perkotaan. Mari Anda lihat pada diagram yang berikut ini. Kota ada di tengah, dengan wilayah-wilayah administratif, dikelilingi wilayah administratif kota itu sendiri, dan batas-batas administratif dari kota-kota lain yang ada di sekitarnya.
Sedangkan wilayah perkotaan itu berada di sekitar kota tersebut yang melingkupi wilayah perkotaan yang ada di sekitarnya. Jadi, kota itu ada di tengah pada umumnya dan wilayah perkotaan di sekitarnya. Nah, dalam ekonomi perkotaan, wilayah perkotaan yang ada di sekitar kota itu disebut sebagai batas fungsional kota. Dalam kota dan wilayah perkotaan, jaringan transportasi menjadi utama. Karena dengan jaringan transportasilah aktivitas yang ada di kota itu terbentuk dan mengalami perkembangan. Mari kita lihat bagaimana pola spasial wilayah perkotaan. Kita lihat dari dalam dulu. Di tengah kota ada wilayah inti kota atau wilayah terbangun yang kita sebut dengan build-up area. Di kota inti kota ini, secara fisik kota itu kenampakannya padat dengan bangunan-bangunan yang sudah disiapkan untuk aktivitas penduduk kota. Jadi penangkapan fisiknya adalah bangunan secara fungsional untuk mendukung aktivitas kota. Di luar wilayah itu kita sebut dengan wilayah pinggiran kota. Wilayah pinggiran kota ini terdiri dari lingkar dalam kota dan lingkar luar kota. Kemudian di sekitarnya ada wilayah bayangan kota. Nah, Anda bisa melihat secara spasial wilayah kotaan itu terdiri dari beberapa bagian-bagian. Mari kita lihat bagaimana penampakan kota kalau kita lihat dari citra satelit. Dalam kasus ini kita lihat wilayah perkotaan Jabodetabek. Di situ ada warna merah. Warna merah yang paling terkonsentrasi itu adalah di wilayah Jakarta. Nah, di citra satelit ini kita bisa melihat batas-batas administrasinya. Di sana ada DKI Jakarta, ada Kota Bekasi, ada Kabupaten Bekasi, ada Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Depok, Tangerang, dan Tangerang Selatan. Ini membentuk sebuah wilayah perkotaan Jabodetabek. Bagaimana dengan pola spasial dalam wilayah perkotaan Jabodetabek tersebut? Coba kita lihat, yang pertama yang terkonsentrasi merah itu adalah build-up areanya. Jadi dalam citra satelit, daerah yang padat bangunannya bisa kita tandai dengan warna dengan intensitas tinggi, seperti di sini warna merah. Terlihat bahwa daerah build-up area ini benar-benar padat dengan bangunan yang dibuat oleh manusia. Di sekitarnya ada hinterland, wilayah pinggir kota. Kemudian, di sekitar hinterland itu ada kota-kota satelit yang kita sebut sebagai wilayah-wilayah permukiman baru yang mendukung secara fungsional kota yang ada di tengahnya tadi. Kemudian, kota satelit itu masuk ke dalam wilayah pertanian dengan desa-desa yang terpencar. Kira-kira demikian yang bisa kita lakukan untuk menganalisis pola spasial wilayah perkotaan Jabodetabek. Selanjutnya, bagaimana kota itu bisa terbentuk? Ada dua faktor, ada dua gaya yang Anda harus ingat bagaimana proses kota itu terbentuk. Yang pertama yang disebut dengan gaya sentripetal. Apa itu gaya sentripetal? Yaitu gaya yang menjadi penarik ke dalam kota itu. Ya, gaya sentripetal ini dapat berupa pull faktor atau faktor yang menjadi daya tarik kota. Misalnya apa? Lapangan kerja yang banyak, prasarana dan sarana yang lengkap, informasi tentang kehidupan yang gencar, yang menarik, kemudian gaya hidup
yang ditampilkan oleh masyarakat kota yang menjadi penarik orang-orang desa bisa datang ke dalam kota. Kemudian ada faktor yang kedua yang disebut dengan push faktor, yaitu faktor yang mendorong orang dari desa pindah ke kota. Apa itu faktornya? Seperti lapangan kerja yang sulit di desa, prasarana dan sarana yang dirasa kurang, informasi yang sangat terbatas, dan gaya hidup yang dianggap tradisional atau ketinggalan zaman. Faktor penarik dan faktor pendorong dari desa inilah yang menjadi kekuatan sentripetal yang membentuk sebuah kota. Kekuatan yang kedua adalah yang disebut dengan gaya sentrifugal. Apa itu gaya sentrifugal? Yaitu kekuatan yang menyebabkan terjadinya pelebaran kota secara horizontal. Juga dapat dipilah menjadi dua faktor, yaitu pull faktor, yaitu faktor yang ada dari luar yang menarik perkembangan kota itu, bisa berupa harga lahan yang murah, kemudian transportasi yang lancar, infrastruktur yang baik, dan daerah yang bebas polusi. Kondisi yang demikian yang menjadi daya tarik wilayah-wilayah di sekitar kota dipenuhi oleh penduduk yang ada di dalam kota yang menyebabkan terjadinya pelebaran kota secara horizontal. Faktor yang kedua dalam gaya sentrifugal adalah push faktor, yaitu faktor pendorong dari kota itu sendiri. Mengapa kota itu menjadi melebar ke arah wilayah-wilayah pinggiran? Misalnya faktor pendorong ini berupa harga lahan yang ada di dalam kota yang mahal, kemacetan yang terjadi, polusi, kebisingan, atau biaya hidup yang mahal. Ini menjadi faktor-faktor pendorong kota melebar ke arah horizontal. Selanjutnya, kita lihat bagaimana tahapan pertumbuhan sebuah kota dan wilayah perkotaan. Tahap pertama ada fase konsentrasi. Pada fase ini masih belum banyak orang, bangunan masih belum banyak, transportasi masih sederhana, dan pada umumnya wilayah ini penuh dengan aktivitas pertanian. Nah, kota pada fase ini disebut dengan kota eopolis. Fase kedua dalam tahap perkembangan pertumbuhan kota adalah peningkatan konsentrasi. Orang-orang sudah mulai berdatangan, aktivitas sudah mulai berkembang, semakin kompleks. Kemudian transportasi sudah menggunakan mesin, mobil-mobil transportasi. Kemudian aktivitas mulai pada pengolahan bahan baku pertanian. Kemudian pertumbuhan meningkat ke tahap peningkatan fungsi. Kota ini menjadi pusat aktivitas. Orang semakin padat untuk beraktivitas di kota. Kemudian transportasi semakin kompleks. Tidak hanya transportasi orang per orang, transportasi pribadi, tetapi juga semakin dibutuhkan transportasi umum. Kemudian aktivitasnya bergerak ke arah jasa. Di sini kita kenal dengan istilah kota metropolis. Tahap keempat adalah tahap dominasi. Pada tahap dominasi ini, kota ini mulai berjejaring, membentuk network. Kemudian perkembangannya masif dan sangat padat. Transportasi massal ada di mana-mana. Pada tahap ini kita kenal dengan tahapan kota megapolis. Kemudian kota terus tumbuh dan berkembang. Masuk ke tahap kelima yang disebut tahap dominasi. Kota ini sudah menjadi pusat segala-galanya. Pusat keuangan, pusat teknologi, pusat pemerintahan, menjadi pusat pasar. Kemudian orang-orangnya dikuasai oleh pemodal dan penguasa yang menguasai pusat-pusat aktivitas tadi. Transportasi menjadi massal dan semakin eksklusif.
kita lihat ada penerbangan dengan menggunakan jet pribadi. Adalah ciri-ciri penduduk di kota yang dominasi. Kemudian aktivitas serba otomatis dan digital. Nah, kita kenal di sini dengan istilah Tyrannopolis. Selanjutnya kota terus berkembang, tetapi apabila tidak didukung dengan kemampuan manajerial, maka kota ini akan mencapai batasnya. Itu yang disebut dengan tahap ke-6, mencapai limit perkembangan kota, di mana kita lihat kawasan ini mengalami degradasi, orang-orangnya sudah mulai pindah keluar dari kota tersebut. Kemudian sistem transportasi mengalami disfungsional, dan aktivitas yang di dalamnya mengalami penurunan. Nah, dalam literatur, tahap ini disebut dengan kota-kota nekropolis. Ya, demikian perkembangan kota. Selanjutnya kita lihat bagaimana sistem wilayah perkotaan. Yang kita maksud dengan sistem wilayah perkotaan adalah kesatuan elemen perkotaan yang terintegrasi untuk memudahkan aliran orang, barang, dan jasa. Jadi elemen-elemen perkotaan itu saling terhubung satu sama lain yang memungkinkan pergerakan dari aktivitas yang ada di dalam kota. Sedangkan sistem wilayah adalah struktur ruang dan pola ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan. Ini kita bisa lihat dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Apa saja yang masuk menjadi elemen sistem wilayah? Ya, yang pertama adalah subsistem aktivitas masyarakat. Yang kedua, subsistem transportasi. Yang ketiga, subsistem prasarana dan sarana. Yang keempat, subsistem kependudukan. Dan yang kelima, subsistem administrasi pemerintahan. Subsistem ini pasti dapat Anda jumpai secara kasat mata, secara mudah pada sebuah kehidupan kota. Baik, dari sistem kota itu, kita bisa membuat klasifikasi kota. Nah, umumnya klasifikasi kota ada dua kelompok besar. Yang pertama klasifikasi berdasarkan jumlah penduduk, yang kedua berdasarkan cakupan fungsinya. Berdasarkan jumlah penduduk, kota bisa diklasifikasi menjadi megapolitan, yaitu kota-kota yang lebih besar dari 5 juta penduduknya, metropolitan antara 1 sampai 5 juta, kota besar 500 sampai 1 juta, kota-kota sedang lebih dari 100.000 sampai 500.000, dan kota-kota kecil antara 20.000 sampai 100.000. Sedangkan berdasarkan fungsinya, kita mengklasifikasi kota menjadi pusat kegiatan nasional, pusat kegiatan wilayah, pusat kegiatan lokal, dan pusat kegiatan sektoral yang bersifat khusus. Anda bisa melihat bagaimana kita melakukan analisis dari fungsi kota. Nah, disinilah teori lokasi memegang peranan penting. Teori lokasi yang disampaikan di sini ada 3 teori lokasi mendasar, yaitu model Van Thunen, dan kedua model Alonso, dan ketiga model campuran. Model Van Thunen dikembangkan dari teori Ricardo tentang nilai sewa lahan. Menurut Ricardo, semakin subur suatu lahan, dia memiliki nilai yang semakin tinggi. Tetapi ternyata teori Ricardo ada kelemahannya. Apabila lahan subur itu berada jauh dari kota, justru nilainya tidak terlalu mahal. Disinilah diperbaiki oleh teori Van Thunen yang memasukkan faktor jarak menjadi lingkaran nilai dari kota itu. Model dari Van Thunen itu bisa dinyatakan dalam rumus R sama dengan Y dikali P min C dikurangi Y kali T dan D. R adalah sewa lahan atau sewa lokasi, Y adalah komoditas pertanian, P adalah harga komoditi, C adalah biaya produksi. Anda bisa lihat perkalian antara Y dengan P kurang C ini adalah masuk dalam benefit atau manfaat yang diperoleh. Sedangkan
Komponen kedua Y kali T dan D itu adalah cost-nya. Jadi sebenarnya rumus Pantonen ini adalah rumus dasar dalam menentukan biaya produksi, yaitu biaya atau keuntungan yang diperoleh dengan ongkos yang dikeluarkan. Model yang ketiga adalah model Alonso. Model ini menutupi kelemahan dari model Vantunen yang memasukkan variabel demand permintaan terhadap harga sewa. Karena permintaan bisa berbeda-beda dari masing-masing pelaku ekonomi. Pemirsa sekalian, model ketiga, model campuran. Jika model Vantunen memperhatikan sisi penawaran dari lahan yang ada di perkotaan. Sedangkan model Alonso memperhatikan sisi permintaan atau demand yang ada di wilayah perkotaan tersebut. Maka model campuran ini adalah memperhatikan kedua sisi tersebut, sisi supply dan sisi demand. Nah, pertemuan antara supply dan demand inilah yang akan membentuk harga keseimbangan lahan. Yang dalam prakteknya di lapangan akan terjadi pada wilayah-wilayah yang kita sebut dengan lokasi hinterland. Mengapa di wilayah hinterland itu terjadi? Karena di situ terjadi penurunan harga lahan, sementara transportasi baik. Sehingga disitulah terbentuk harga nilai tengah atau lokasi tengah. Baik, pemirsa sekalian, selanjutnya tentang pertumbuhan kota dan perkembangan kota. Ada dua faktor utama yang menentukan pertumbuhan dan perkembangan kota, yaitu faktor demografis dan faktor non-demografis. Faktor pertumbuhan penduduk dan faktor di luar pertumbuhan penduduk. Faktor ini dapat didorong menjadi pertumbuhan kota dan kota tersebut mengalami perkembangan apabila didukung oleh adanya aktivitas ekonomi dalam skala ekonomi yang sesuai. Artinya, semakin besar skala ekonomi, maka semakin besar pula output yang dihasilkan dan harga akan turun. Mungkin Anda bisa ingat dalam teori mikro, skala ekonomi besar akan menurunkan biaya produksi. Yang kedua adalah adanya keunggulan komparatif, yaitu keunggulan yang dimiliki oleh wilayah sekitar seperti wilayah desa. Yang ketiga, kota memiliki aspek proximity atau lebih dekat dengan pasar. Dan yang keempat, kota memiliki amenities. Apa itu? Memudahkan penduduk kota untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Nah, faktor-faktor yang mendorong pertumbuhan kota ini didukung oleh syarat untuk berkembangnya kota, yaitu ketersediaan pasar tenaga kerja, ketersediaan infrastruktur, dan rasio biaya manfaat dalam aktivitas yang memadai untuk proses produksi. Selanjutnya kita bisa melihat bagaimana keterkaitan antara skala, lokasi, dan proses produksi. Lihat, ada material sebagai input dan pasar yang akan menjadi tempat untuk memasarkan produksi. Nah, antara input dan output itu ada proses pengolahan dalam rangka meningkatkan nilai tambah. Nilai tambah ini dihasilkan dari proses produksi. Proses produksi ini tergantung dengan tingkat produksi dan skala produksi. Nah, tingkat produksi dan skala produksi ini ditentukan oleh lokasinya di mana. Disinilah peran lokasi menentukan skala dan proses produksi. Pemirsa, khususnya mahasiswa Universitas Terbuka, dimanapun Anda berada, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga tayangan ini bermanfaat bagi Anda. Selamat belajar dan sukses selalu.